Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan wawancara terstruktur dengan tema COVID-19. Di sini juga akan memperkenalkan tim anggota kami dengan saya sendiri dengan NIM 10117173 Taufik Muhammad Siraj dan dengan NIM 10117194 Ian Herdiansyah dan dengan NIM 10117167 Andika Putra Bagaskara dan yang terakhir dengan NIM 10117197 Muhammad Jihan Prasetyo. Wawancara terstruktur, definisinya adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara terstruktur sangatlah penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ciri-ciri wawancara yang terstruktur adalah yang pertama, mudah dipahami, yang kedua, lebih efisien, yang ketiga, terencana, yang keempat, informasinya jelas. Bagaimana cara membuat wawancara yang terstruktur? Yang pertama adalah pengumpulan data diri tentang narasumber sendiri, kompetitornya, lingkungan, dan keluarganya. Yang kedua, menentukan tujuan wawancara dan menentukan topik wawancaranya. Yang ketiga, menyusun poin-poin penting atau garis besar pertanyaan yang akan dilakukan. Yang keempat, memilih dan menyusun pertanyaan dengan gaya kalimat yang tepat dan sesuai dengan narasumber. Yang kelima, menentukan intonasi yang sesuai jika mengajukan pertanyaan. Sedangkan apa itu COVID-19? COVID-19 atau Corona yaitu virus yang kecil yang sangat membahayakan buat manusia, baik hewan. Virus ini mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Gejala apa saja yang bisa menyebabkan COVID-19? Gejalanya yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala tersebut bisa dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, bentuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Dan ada juga beberapa gejala yang lain bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID ini umumnya dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Pencegahan dan pengobatan. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari kondisi atau tempat di mana Anda berkondisi terpapar virus tersebut. Sebuah lembaga pencegahan penyakit di Amerika, Center for Disease Control and Prevention, menyarankan Anda sejumlah hal-hal di bawah ini untuk mencegah penyebaran penyakit pernapasan, yaitu perbanyak cuci tangan,
menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik, terutama sebelum Anda keluar dan kamar mandi, sebelum makan, dan setelah Anda buang ingus atau batuk atau bersin. Jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Hindari menyentuh wajah sebelum Anda cuci tangan. Hindari kontak dekat dengan orang-orang sakit. Tinggal di rumah jika Anda sakit. Tutupi mulut Anda saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu. Perbanyak membersihkan barang-barang Anda serta perawatan di rumah Anda. Selanjutnya yaitu proses wawancara dengan narasumber. Profil narasumber yang bernama Muhammad Fadlian Nur Syamsuri. Beliau bekerja sebagai perawat di RSUD Sekarwangi, Sukabumi. Pertanyaan yang pertama. Banyak sekali warga yang lalai dengan tidak memakai masker dan tidak berjaga jarak. Bagaimana solusi atau cara yang tepat cara warga selalu disiplin dalam bermasker dan berjaga jarak? Beliau menjawab, selalu diberikan pendidikan kesehatan oleh Nakes dan melakukan kolaborasi lintas sektor untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita agar mempersiapkan diri menghadapi gangguan virus corona atau COVID-19 pada saat bekerja, sekolah, maupun kuliah? Beliau menjawab, lalu melakukan protokol kesehatan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit tempat Anda bekerja jika terdapat pasien COVID? Beliau menjawab, mempersiapkan ruangan isolasi khusus pasien COVID, menyiapkan SDM dan alkes. Yang keempat, protokol kesehatan apa saja yang sudah diterapkan dalam lingkungan pekerjaan Anda untuk mencegah penyebaran COVID? Beliau menjawab, penggunaan APD, pembatasan jumlah penunggu dan pendamping pasien, pengecekan suhu, dan penyediaan sarana cuci tangan di pintu masuk. Pertanyaan yang kelima, bagaimana keseharian di lingkungan rumah sakit di kala pandemi COVID-19 ini? Beliau menjawab, masih berjalan seperti biasanya, pelayanan masih dilakukan. Pertanyaan yang keenam, apakah tindakan new normal yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat termasuk ke dalam tindakan yang tepat? Beliau menjawab, tepat bila dilakukan di daerah yang angka positif COVID mulai melandai, ataupun dilakukan secara bertahap dikaji ulang untuk dilakukan new normal. Pertanyaan ketujuh, akhir-akhir ini sangat banyak orang yang berpergian, mulai dari mudik, rekreasi, juga bekerja seperti biasanya. Apakah hal ini akan berpengaruh terhadap penyebaran berbagai virus khususnya COVID-19? Beliau menjawab, sangat berpengaruh bila masyarakat tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan. Pertanyaan ke-8, pada saat pandemi COVID-19 ini, hal apa saja yang harus dihindari dalam kegiatan sehari-hari sehingga terhindar dari COVID-19? Beliau menjawab, berkerumun dalam keramaian, mengurangi kegiatan di luar rumah kecuali mendesak. Kesimpulan presentasi ini yaitu, dalam teknik wawancara terstruktur ini, kelompok kami dapat memahami bahwa untuk melakukan metode pendekatan menggunakan teknik ini dapat dengan mudah dipahami dan lebih cepat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam berbagai situasi, hal ini memungkinkan kami sebagai pencari info dengan lancarnya mengolah data yang telah didapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan taati peraturan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.